Kali ini, kita akan lanjut membahas rumor yang pernah menerpa Lee Taeyong. Pada September 2019, Taeyong kembali mengalami kontroversi. Ia dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada 3 temannya, yaitu pada si A, dituduh melakukan tindakan bully, si B, dituduh melakukan kritik terhadap penampilan fisiknya. Si B adalah orang yang kontroversinya muncul pada tahun 2015. Pada si C dengan menuliskan pesan bernada homofobik pada buku kelulusannya. Tulisan yang beredar disinyalir adalah tulisan oleh si A. Nah, mari kita bahas kejadian sebenarnya. Dimulai dengan tindakan Taeyong kepada si C. Wiki3 Reporter selaku reporter yang menyelidiki kasus kontroversi ini mengkonfirmasi bahwa Taeyong memang menuliskan pesan bernada homofobik pada C. Tapi Taeyong tidak memiliki niatan buruk atau niatan jelek. Ini hanya dilakukan antara teman dekat, dan si C adalah teman dekat Lee Taeyong. Tulisan ini ia buat karena mereka adalah teman dekat yang biasa saling melemparkan candaan kotor satu sama lain, sehingga no hard feeling. Bahkan si C melalui postingan dispatch meminta penuduh atau si A untuk meminta maaf pada si C karena memposting buku tahunannya tanpa izin dan membuat kegaduhan. Kemudian mengenai tindakan Taeyong kepada B. Menurut reporter Wiki3 yang mewawancarai B memang menunggu kesempatan untuk Taeyong agar meminta maaf kepada dirinya atas perbuatannya di masa lalu menyakiti B. Menurut B, ia telah mengontak SM beberapa kali tapi tidak mendapatkan respon dan gagal untuk bisa bertemu Taeyong. Tindakan Taeyong yang menyakiti B adalah komentar yang pernah ditulisnya pada postingan gambar teman-teman sekelasnya. Saat itu, B adalah termasuk yang sedang memiliki berat badan lebih. Komentar yang ditulis Taeyong adalah, "Wow, hanya ada 10 orang di sini, tapi tampak seperti ada 13 orang." Setelah promosi Super M berakhir pada Oktober 2019, Taeyong dan B bertemu. Taeyong juga meminta maaf kepada B. Taeyong memberikan kompensasi biaya pengobatan atas trauma yang dialami B karena tulisan yang dibuat Taeyong di masa lampau. Detail jelas pertemuan keduanya dirahasiakan dan keduanya telah pada situasi yang baik sebagai mantan teman SMP. Kemudian mari kita bahas mengenai tuduhan oleh A. A mengklaim bahwa Taeyong adalah seorang pembuli. Ia ada di grup pembuli dan meneror teman sekelas untuk melakukan self-harm. Menurut A, Taeyong dan teman-temannya melakukan bully pada A yang merupakan siswa pendiam dalam kelas. A menyatakan bahwa suatu hari ia sangat marah dan melemparkan kursi pada grup Taeyong. Ia juga melakukan self-harm dengan cutter pada kelas, hingga seorang guru harus menahannya. A kemudian menulis bahwa ia tidak membenci Taeyong, tapi berharap bahwa Taeyong menyadari kesalahan yang dilakukannya di masa lalu. A menambahkan, komentar atas apa yang dia tulis mungkin tidak semuanya benar karena dia tidak menyertakan beberapa bukti. A kemudian juga menulis komentar meminta maaf atas tulisannya yang berlebihan dan mencoba menghubungi reporter Wiki3 untuk mengubah atau menghapus tulisannya sesuai update yang ia buat. Tidak lama setelahnya, SM membuat pengumuman bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh A adalah palsu. SM melakukan cross-check kepada keluarga dan sekolah Taeyong. Tidak ada catatan apapun yang menunjukkan bahwa Taeyong pernah terlibat insiden bully. Apakah sudah selesai sampai di sini? Tidak. Pada Juni 2020, A kembali menuduh Taeyong tidak sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan tidak tulus meminta maaf. A memberikan bukti chat Taeyong dengan B pada hari mereka bertemu, yaitu 29 Oktober 2019 hingga sekitar seminggu setelahnya. Pada bukti yang ditunjukkan, tampak Taeyong adalah orang yang tidak peka dan tidak merespon perkataan B dengan benar. A bahkan menurut Taeyong tidak menepati janjinya untuk menyumbang dan melakukan kegiatan volunteer. Namun, dispatch memberikan bukti chat yang lengkap antara Taeyong dan B mulai tahun 2019 hingga 2020.
Hal ini membuktikan bahwa apa yang ditulis oleh A dan yang dilampirkan sebagai bukti adalah hasil editan yang dibuat agar Taeyong terlihat tidak peduli dan tidak tulus meminta maaf. Bahkan ada pesan yang dikirim B kepada Taeyong jika tuduhan yang dilakukan bahwa Taeyong tidaklah benar-benar tulus meminta maaf adalah hal yang salah. Aku percaya bahwa kau telah sangat tulus meminta maaf kepadaku. Dispatch merilis lengkap percakapan chatting antara Taeyong dengan B dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Tulisan yang dibuat oleh A sebelumnya adalah editan yang sengaja melewatkan beberapa bagian untuk membuat Taeyong tampak tidak acuh pada B. Dispatch juga meluruskan tuduhan A bahwa Taeyong tidak menepati janjinya untuk melakukan volunteer atau sumbangan sukarela. Ternyata sejak 2016 hingga saat artikel terbit, Taeyong selalu menyumbang dan melakukan kegiatan volunteer. Melihat bukti yang ada, SM kemudian membuat pernyataan untuk mengambil tindakan hukum atas perbuatan A yang dirasa ingin membuat nama Taeyong menjadi buruk. Awalnya A mengaku tidak dendam atau membenci Taeyong. Pada awal ia membuat postingan. Ia hanya ingin Taeyong menyadari kesalahannya di masa lalu. Tapi kemudian pada 2020, A kembali menuduh Taeyong tidak tulus meminta maaf kepada B. Bahkan dengan sengaja membuat editan chat yang menyudutkan Taeyong. Hal ini secara tersirat menunjukkan bahwa A mungkin mengejar sesuatu. Bisa jadi uang, karena tahu bahwa Taeyong memberikan kompensasi kepada B, tapi A tidak menerima kompensasi apapun. Mungkin saja A ingin mencoba memeras Taeyong dengan ancaman akan membuat namanya menjadi buruk. Untungnya tidak ada satupun tuduhan A pada Taeyong yang terbukti sehingga SM bisa mengambil tindakan tegas atas apa yang dilakukan A kepada Taeyong. Taeyong semasa SMP memang menjual Gundam di Junggonara, tapi ada pembeli yang tidak puas terhadap transaksi yang dilakukan bersama Taeyong. Rumor scamming dibuat atas tulisan dari pembeli tersebut dan juga ulah orang yang tidak bertanggung jawab yang menciptakan rumor palsu lainnya. Yang kedua, Taeyong menulis pesan berisi candaan homofobik pada buku tahunan C, tapi mereka berdua adalah teman dekat dan keduanya menulis sebagai bentuk candaan. Bahkan C tidak keberatan ataupun merasa terluka atas tulisan Taeyong. Yang ketiga, Taeyong pernah menulis komentar yang menyinggung teman sekelasnya semasa SMP dan melalui reporter Wiki3, Taeyong dan B bertemu untuk menyelesaikan masalah mereka. Bahkan Taeyong memberikan uang kompensasi pengobatan. Tuduhan A tidak ada satupun yang terbukti. Taeyong tidak pernah terlibat kasus bully kepada dirinya dan ia juga selalu menepati janjinya untuk melakukan sumbangan dan kegiatan volunteer. Kalau menurut teman-teman penggemar, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari kasus yang menimpa Taeyong ini?